Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita hari ini diberikan nikmat, diberikan sehat, dan juga diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan MPLS daring di SMK Negeri Purwasari tercinta ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Mia Nur Melati. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran kimia. Nanti yang jurusan teknik bodi sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, insya Allah akan bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Jadi yang dimaksud dengan sekolah ramah anak itu adalah unit satuan pendidikan baik formal, non-formal, dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup, memberikan jaminan, memenuhi, menghargai akan hak-hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan salah yang lainnya. Sekolah ramah anak ini didukung oleh 3 pihak yang sangat penting. Yang pertama, sekolah itu sendiri, kemudian yang kedua, orang tua, dan yang ketiga, anak. Kemudian, untuk apa sekolah ramah anak ini harus ada? Karena anak-anak itu menghabiskan hampir sepertiga waktunya di sekolah. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari kekerasan seperti diskriminasi, kemudian bullying, kemudian tindakan yang salah lainnya, maka perlu dibentuk sekolah ramah anak ini. Sekolah ramah anak juga merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan perlindungan anak, yang mana salah satunya berada dalam bentuk barisan. B-nya itu adalah bersih, A-nya itu adalah aman, R-nya itu adalah ramah, I-nya adalah indah, I yang kedua inklusif, S-nya itu sehat, A-nya asri, dan yang terakhir ada nyaman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bersih. Bersih ini tentunya kita sudah tidak perlu membahas lagi ya, karena bersih ini kita juga sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjaga kebersihan untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekolah, lingkungan rumah, itu juga kita harus sudah bisa membiasakan diri untuk hidup bersih. Kemudian yang kedua, ada aman. Seperti yang tadi sudah dikemukakan di awal, bahwa sekolah ramah anak itu harus terhindar dari diskriminasi dan juga kekerasan. Seperti yang kita sudah ketahui, kekerasan itu seringkali terjadi, kemudian kita juga sering mendengarnya di media sosial ataupun di sekitar kita. Sekolah ramah anak ini muncul awalnya itu berada dari kekhawatiran guru, kekhawatiran orang tua, dan juga warga di sekitar tentang terjadinya kekerasan tersebut. Kekerasan ini bukan hanya kekerasan berupa fisik, tapi juga seperti misal kekerasan terjadi di media sosial seperti cyberbullying. Itu kalian harus berhati-hati, jangan sampai kalian menjadi pelaku dari kekerasan cyberbullying ini.
Kemudian yang ketiga ada ramah. Ramah itu dari sejak SD atau mungkin dari sejak usia dini kalian sudah diajarkan bagaimana bersikap ramah terhadap orang lain, bagaimana bersikap ramah terhadap orang tua, kemudian saling menghargai dan juga tidak perlu memandang siapa, jabatannya apa. Jadi kita harus bersikap ramah terhadap semua orang ya. Salah satunya yaitu biasakan diri ketika di sekolah lakukan salam, senyum, sapa. Ada 5S ya. Jadi ketika misal di sekolah bertemu dengan guru, biasakan salam, biasakan cium tangan. Karena sedang musim pandemi seperti ini, jadi hal itu belum bisa dilakukan ya, karena kita harus tetap melaksanakan prokes. Yang keempat yaitu indah. Tolong nanti peserta didik baru dijaga keindahan lingkungan sekolahnya, dijaga keindahan kelasnya, kebersihan di luar kelasnya juga, supaya lingkungan sekolah kita ini tetap terlihat indah. Yang berikutnya yaitu inklusif, mencakup semua. Ingat bahwa setiap individu itu berbeda. Jadi setiap individu ini memiliki kemampuan dan ketidakmampuannya masing-masing. Dan itu sudah menjadi suatu hal yang harus kita hargai. Tidak bisa kita memaksakan teman kita harus bisa ini, teman kita harus mengikuti ekskul ini. Itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi setiap individu itu memiliki kemampuan dan ketidakmampuannya masing-masing. Dan kita harus bisa menghargai hal tersebut. Yang berikutnya yaitu ada tentang sehat. Nah, sehat ini berkaitan dengan kebersihan, dengan lingkungan yang bersih. Apalagi di musim yang pandemi seperti ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Bisa tetap selalu lakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kalau tidak ada pertemuan, hal-hal yang penting-penting sekali itu tidak usah dilakukan. Ya, kemudian jaga nutrisi, asupan makanannya harus yang bergizi. Kalau bisa konsumsi suplemen supaya kalian tetap dalam kondisi yang fit dan juga sehat. Yang berikutnya ada ASRI. ASRI jadi menjaga lingkungan sekolah supaya tetap terlihat asri. Kemudian yang terakhir ada nyaman. Kenyamanan ini diciptakan oleh kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Dari poin-poin yang tadi sebelumnya itu harus dilakukan agar terciptalah kondisi nyaman di sini. Nyaman di lingkungan sekolah. Jika bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Jadi supaya bisa nyaman di lingkungan sekolah, mari kita sama-sama ciptakan tadi barisan. Pertama apa? Bersih, kemudian yang kedua aman, kemudian ramah, indah, inklusif, asri, sehat, dan juga terakhir nyaman. Selain itu, sekolah ramah anak juga harus terhindar dari yang namanya rokok. Rokok ini juga berdampak sekali terhadap fisik kita, terutama untuk anak-anak SMK yang nantinya itu akan mengikuti tes di industri. Nanti itu kan ada yang namanya medical check up. Melalui medical check up itu nanti kalian akan terlihat mana yang sudah pernah mengkonsumsi rokok ataupun obat-obatan terlarang. Nah, jadi melalui medical check up itu akan terlihat semuanya, mana yang pernah merokok ataupun yang pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, Ibu yakin peserta didik di SMK Negeri Purwasari ini semuanya tidak pernah merokok ya. Nah, kalaupun yang sudah pernah merokok, Ibu sarankan untuk stop dan berhenti mulai dari sekarang ya. Jadi nanti supaya kalian juga diterima di industri dan ketika tes kalian langsung lolos untuk bisa masuk dan bergabung di industri. Karena kalian bisa menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Lalu sekolah ramah anak ini juga harus menciptakan hubungan yang baik, hubungan yang akrab dengan warga sekolah.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama ciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, karena untuk mencapai itu kami sebagai guru tidak bisa sendiri, tapi juga harus bersama-sama dengan warga sekolah yang lain, termasuk kepada para peserta didik baru. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta didik baru angkatan 2021-2022 di SMK Negeri Purwasari tercinta ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.